Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Reza dari Dr. Web. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya membuat template untuk backend kita pada aplikasi hotel ya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tampilan untuk halaman depan dari sebuah hotel tersebut. Maka kita akan buat template untuk backendnya ya. Backend untuk memproses di balik layar dari halaman depan tersebut. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung saja menuju Bootstrap versi 5 ya. Kita menggunakan Bootstrap 5, lalu kita akan menuju ini ya teman-teman ya, starter template ya. Ini kopikan dulu ya. Nah, ini welcome ya, yang welcome sebelumnya yang pernah kita buat. Maka ini kita copy aja. Kita buat kontrol baru ya, dipastekan sini. Kita buat aja namanya backend ya, .php ya. Kemudian lalu kita ini ganti judul dari kontrol tersebut namanya backend juga. Jangan lupa teman-teman, untuk controller itu huruf pertama pada sebuah judul controller adalah huruf besar ya, karena dia case sensitif ya. Langkah berikutnya kita menuju view-nya ya, view. Kita buat di dalam folder backend garing home ya, garing atau dashboard lah ya, dashboard. Nah begitu. Nah langkah selanjutnya kita akan membuat view di sini. Saya perbesar sedikit. Nah ini kita lihat view, lalu kita buat folder baru ya. New folder namanya backend. Nah, kalian perhatikan di sini, kita akan menuju view-nya ini ada di dalam backend, folder backend berupa dashboard ya. Nah, maka kita buat lagi namanya file baru PHP namanya dashboard.php. Oke. Nah, kembali lagi ke Bootstrap, kita copy starter template-nya. Dan kita pastekan di sini. Nah ini kita tidak perlu ya, kita hapus aja. Ini juga dihapus aja ya. Oke, nah ini sudah kita simpan terlebih dahulu. Coba kita buka backendnya, backend. Nah ini ya, ini sudah terinstall untuk Bootstrap versi 5-nya. Langkah selanjutnya, saya akan menggunakan Bootstrap yang sudah ada example-nya, contohnya ya. Saya mau menggunakan yang sticky footer navbar aja lah. Nah ini, saya menggunakan sticky footer navbar. Kita klik kanan, lalu kita menuju view page source, ya ini dia. Nah, saya nggak copy semuanya. Langkah pertama, saya copy adalah header-nya untuk menu ya. Untuk menunya kita kopikan. Nah ini masuk ke CI hotelnya. Nah title ini ya, H1 ini kita hapus, kita paste ke di sini. Oke, tinggal disimpan dan kita lihat hasilnya. Nah ini ya, sudah ada berupa menu ya, yang sederhana sekali. Ini saya akan perpendek sedikit ya, tidak akan melebar seperti ini. Nah caranya adalah kita menuju ininya. Nah kalian perlu perhatikan di sini memakai div class container float ya. Kalau container float pada Bootstrap dia akan full dari kiri sampai kanan sesuai dengan monitor Anda ya. Saya tidak menggunakan semuanya, saya hapus saja kontainer fluidnya di sini, tinggalkan kontainernya. Oke, simpan dan di refresh kembali ya. Oke, sudah selesai. Nah kemudian ini search ini saya tidak perlu search, jadi kita hapus aja nih ya, ini hapus. Nah ini ya, ini kita ganti menjadi logout ya. Button apa nih, button outline info. Nah ini ya, logout sudah cukup menarik ya.
langkah berikutnya kita menuju backend kembali. Nah, teman-teman, saya nih biasanya menggunakan contohnya ya, kita buka yang sudah jadi ya, hotel. Nah, ini ya, kalau saya login di sini, nah saya menggunakan namanya data table ya, data table. Nah ini, oh ya, ini saya juga belum membuat sebuah apa namanya, jumbotron ya. Kita buat jumbotronnya, kita copy aja dari yang sudah ada, dari yang, nah ini ya, ini kita copy aja nih hotel syariahnya. Nah, caranya kita menuju ini dia. Ini kita copy aja ya, kita copy. Nah, kita masuk ke dashboardnya ini ya, masuk di bawah header, kita buat main. Nah, tutup. Main lagi begini, lalu kita paste ke di sini. Oke, coba kita lihat untuk backendnya. Nah ini ya, ini sudah ada jumbotronnya. Lalu ini kita tidak perlu, ini tidak perlu, dihapus aja. Welcome admin ya. Nah, kira-kira begitu. Ini coba kita hapus lah ya. Oke, ini page margin bottomnya kita buat 2. Margin bottom, margin top kita buat 3 misalnya. Nah, ini ya, sudah cukup menarik. Welcome adminnya. Ini nggak usah kita buat H1, kita buat aja misalnya H3 aja. Oke, ini sih nggak perlu void bold. Nah, begitu aja, cukup ya. Tidak perlu berlama-lama masalah desain, karena kita intinya adalah di codingan untuk code editornya ya. Oke, next, selanjutnya saya menggunakan namanya ini ya, data tables. Nah, kalian cari aja di Google namanya data tables. Nah, begitu. Paling atas nih, paling atas dia ya, ini dia. Nah, ini dia. Oke. Nah, caranya gimana? Ya, caranya ini example. Masuk aja kalian sampel sini. Nah, zero configuration. Nah, ini dia. Ya. Nah, langkah awalnya adalah kita akan copy nih JavaScript-nya terlebih dahulu. Ya. Sebentar. Ini HTML-nya lah kita copy. HTML-nya ini kita copy, tabelnya agak panjang teman-teman ya. Nah, ini copy semuanya, klik copy, lalu kita masuk ke codingan, kita buat ini kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita buat container, oke, row ya. Tambahkan dulu card ya, card, habis itu card body, supaya dia lebih cantik teman-teman. Jangan lupa disimpan. Dan ini, nah ini ya, dalam card ya. Nah, ini belum nampak data table-nya karena kita belum memasukkan CSS dan JavaScript-nya ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan menambahkan CSS di sini. Ini dia ya. Ini kita copy aja teman-teman. Klik kanan, copy link address ya. Kemudian paling atas nih di home ya. Nah, ini kita masukkan aja nih link. Nah, CSS. Oke. Di sini di bagian href-nya ini kita hapus, kita masukkan tadi ya. Klik kanan, paste. Oke. Simpan. Coba kita lihat hasilnya dulu. Apakah ada perubahan? Belum ada. Coba klik Ctrl U. Nah, untuk membuktikannya sudah terload, maka ini klik aja ini. Nah, ini sudah terload ya. Karena saya menggunakan internet, maka saya tidak copy data CSS-nya. Saya cukup membuat link saja menuju si
CDN data table-nya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, langkah berikutnya ini masih belum rapi. Nah, ini kita akan menambahkan JavaScript-nya ya. Ini dia JavaScript-nya ya. Pertama ini copy link address ya. Pertama ini masuk ke CI-nya paling bawah ya. Ini dia quote script search ya. Dipaste aja di sini. Nah, begitu. Satu. Kemudian ini dia berikutnya yang kedua, jQuery table min.js. Nah, ini juga seperti itu, script pastekan. Nah, itu yang kedua. Langkah selanjutnya adalah ini kita copy ini scriptnya ya, dan kita masukkan script di sini. Boom. Nah, ini kita rapikan sedikit teman-teman. Nah, coba kita lihat hasilnya apakah ada perubahan. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Sudah telur semuanya, baik itu CSS-nya maupun JavaScript-nya. Kalau kita cari, misalnya kita cari yang Caesar Fancy misalnya, ini Fancy. Nah, jadi akan terselect Fancy aja Caesar-nya. Ya, berarti ini sudah telur sempurna. Oke, teman-teman, untuk berikutnya kita akan menambahkan footer ya, footer yang ada di sini, place sticky footer content here ya. Nah, ini kita copy aja supaya cepat. Kita cari aja di sini di source page-nya ya. Ini kita kopikan bagian footernya, lalu kita masukkan ke di bawah main. Ini kita rapikan dulu teman-teman ya. Memang ini sedikit memakan waktu untuk merapikannya, cuman lebih baik repot sekarang daripada nanti, karena kalau sudah banyak itu lebih repot lagi ya. Oke, ini bagian sini kita rapikan. Nah, begitu. Ini kita perkecil aja. Nah, di bawah main jangan lupa letakkan footernya. Nah, di sini coba kita refresh. Nah, ini dia ya. Sudah masuk bagian footernya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat database berupa kamar ya. Nah, jadi kita cerita sedikit untuk kamar tersebut. Nah, ini kan kamar ya. Kamar. Di sini kita lihat ada gambar ya, gambar. Terus ini tipe kamarnya, junior, super deluxe, segala macam ya. Dan ini adalah harganya ya. Harganya, dan di sini bookingnya. Nah, kita akan menuju PHP admin ya. Kita buat database baru namanya CI Hotel. Kita buat tabel ya, namanya adalah kamar. Sementara kita buat 5 kolom ya. Pertama adalah kamar ID ya. Ini kita buat aja yang kecil saja karena saya nggak perlu banyak kamar. Jadi ini primary ya, jadi automatic increment ya. Kemudian selanjutnya adalah tipe kamar ya. Tipe kamar ini kita buat varchar aja, dan lengthnya sebanyak 100 saja. Kemudian adalah jumlah banyaknya kamar ya, jumlah kamar. Nah, ini kita buat aja tiny integer aja ya. Kemudian adalah jumlah pinjam, jumlah order lah ya. Oke, jumlah pesan ya, jumlah pesan lah ya. Kita buat ini integer. Selanjutnya adalah harga ya, harga ini kita buat integer ya. Satu lagi kita tambahkan kolom baru, namanya adalah gambar ya. Ini kita buat varchar, kita buat aja sekitar 150. Jangan lupa disimpan teman-teman. Nah, begini. Oke, selanjutnya supaya nampak lah ya, supaya nampak database-nya, kita tambahkan aja
tipe kamar misalnya junior. Jumlah kamarnya ada berapa nih? Ada 5 yang ready ya. Jumlah pesanan ada 5 ya. Oke, kemudian harganya ini nanti saya jelaskan ya kenapa saya buat sini 5 ya. Ini saya jelaskan. Harganya misalnya 500.000. Nah, ini gambarnya nanti aja. Gua aja dulu. Nah, kita lihat browse, ini sudah ada ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke codingan kita, masuk ke Visual Studio Code. Teman-teman, tolong dipastikan ya di bagian config, di auto load, ini sudah terpasang database. Mana dia library? Ah, ini ya. Nah, ini sudah terpasang database-nya ya. Dan settingan selanjutnya adalah kita akan menuju database di sini ya. Ini kita setting lagi username-nya. Kebetulan PHP admin saya memakai root dan tidak ada password ya. Dan database name-nya adalah CI Hotel yang tadi baru kita buat tadi, yang ini ya. Nah, ini CI Hotel ini ya. Ini nama database-nya, ini nama kolom tabelnya. Ini nama tabelnya. Oke. Langkah selanjutnya ini sudah jangan lupa disimpan. Nah, dihapus. Nah, kemudian adalah kita menuju controller ya. Controller namanya adalah, kita copy aja nih, kamar ya. Kita pastikan aja kamar. Ini kita buat juga kamar. Oke. Selesai. Oke, next. Ini ya backend tetap. Ini menuju view-nya apa nih? Menuju view-nya adalah kamar dong ya. List kamar. List kamar. Oke. Nah, begitu. Nah, kita buat lagi ya list kamarnya. Ini dashboard, ini di copy aja. Copy, dipaskan ke backend dan dipastekan, ganti namanya menjadi list kamar. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Kita tetap memakai data table tadi ya. Tetapi ini nggak perlu terlalu panjang. Coba kita lihat dulu lah ya. Sebentar kita lihat dulu kamar. Nah, ini dia sudah tercreate kamarnya ya. Nah, kemudian sedikit penyesuaian. Ini kita hapus TR ini sampai sini. Sorry. Default sampai sisakan 1 TR aja. Nah, begitu. T-body-nya mana? Jangan lupa T-body-nya jangan sampai terhapus. Oke. Simpan. Refresh kembali. Ya, 1 dia ya. 1. Nah, kemudian nah, ini adalah judulnya ya, ini nomor. Oke. Ini apa nih? Ini tipe kamar. Kemudian jumlah kamar. Ini adalah harga. Nanti ini adalah gambar ya. Ini action. Oke. Nah, sementara ini dulu kita refresh. Nah, ini ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju codingan kita ya. Kita masuk ke kamar. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, kalau kita mau menggunakan database ya, maka kita akan menggunakan model pada si CodeIgniter ya. Nah, langkah pertama kita akan menuju dokumentasinya CodeIgniter ya. CodeIgniter 3. Lalu kita akan menuju ini ya. Nah, untuk pertama kita akan memanggil sebuah model dengan menggunakan construct ya. Coba kita perhatikan di sini.
construct itu si CI dia mengizinkan kita untuk membuat library sendiri pada controller. Nah, jadi kita harus menempatkannya pada controller, maka kita harus memakai namanya construct ya. Ini dia. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Nah ini dia ya. Ini kita copy aja ya, kita letakkan kepada controllernya si kamar tadi. Ini dia. Ini kita hapus, tidak perlu config. Nah ini juga tidak perlu. Nah ini dia, kita akan mau memakai model yang namanya model kamar ya. Kita akan ketik terlebih dahulu, walaupun kita belum buat filenya nih ya. This db model ya. Oke, nah nama modelnya apa? Saya nanti akan buat model namanya mkamar ya. Nah, ini karena belum ada, kita buat dulu model kamarnya. Kebetulan saya sudah buat model kamar teman-teman ya. Ini dia namanya model kamar. Nah ini judulnya mkamar. Perlu diperhatikan untuk pembuatan model, huruf pertama itu besar ya, sama seperti controller. Nah berikut adalah function get all ya, dimana kita akan mau memanggil database yang ada di sini ya. Nah gimana caranya? Kita akan lihat lagi pada dokumentasinya si CodeIgniter, namanya select data. Nah ini ya, query builder class ya, ini namanya selecting data. Ini dia. Nah ini kalian bisa panggil ya pada model. Nah ini copy aja di sini. This db get ya. Getnya apa? Tabelnya. Tabelnya apa? Tabelnya ya ini. Si T kamar tadi ya. Kita akan panggil tabelnya kamar. Jangan lupa di giniin. Langkah berikutnya kita akan return untuk si function get ini menuju si controller tadi. Ini dia controllernya ya. Kita akan panggil nih ya kan. Nah gimana caranya? Nah kita akan panggil dia di dalam data berupa array. Kita buat aja sini row. Kita kasih judul namanya row ya. Kalian bisa kasih judul apa aja, boleh row, boleh data, atau terserah apa aja. Kemudian this, nah mkamar, panggil model kamarnya, kemudian panggil functionnya ya, get all. Nah ini dia. Saya jelaskan lagi, kita akan panggil model kamarnya, ini dia ya, dan di mana function yang kita pakai adalah get all. Nah ini dia teman-teman, ini dia ya. Nah, di mana kita akan panggil si database si kamar tadi dan akan kita returnkan ke controllernya di sini, ya. Dan letakkan data tersebut di dalam view, ya, itu yang penting. Nah, kemudian coba kita lihat teman-teman untuk apakah ini sudah muncul, kan gitu ya. Sebelum kita masuk ke view, kita akan vardam dulu. Vardam itu artinya kita akan menampilkan data yang ada di row sini di dalam sebuah vardam. Ini hanya membuktikan saja ya. Kita copy. Nah ini kita die ya. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, kamar, sorry ada error sedikit. Coba kita lihat di 9. Ya, di controller di line 9 ya. Coba kita lihat di sini line 9. Nah, ini ternyata tidak DB tetapi sini load. Ini di load ya. Bukan DB ya. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini kan di vardam nih. Ini sudah muncul, teman-teman. Ya, sudah muncul ya. Berarti kita bisa panggil ke ini ya. Ke dalam view-nya. Oke, nah ini di list kamar ya. Oke, ini dia. Nah, caranya gimana, ya kan? Oke teman-teman,
Untuk berikutnya kita akan panggil ya berupa kita menggunakan pakai for each ya, pakai for each kita menggunakan PHP di sini. PHP kemudian for each ya. Nah, ini for each. Sorry, ini nggak usah pakai begini, for each. Nah, begitu. Nah, ini kita gunakan model PHP seperti ini karena kita dalam HTML ya. Ini jangan lupa ditutup for each-nya PHP and for each ya. Nah, ini supaya jangan lupa nih. Oke. Next. Nah, kan kita tadi sudah bilang nih, kita sudah akan panggil si datanya itu di dalam list kamar ya kan. Nah, kemudian kita akan panggil row-nya ini di dalam list kamar tadi. Row berupa R aja lah ya, R. Nah, teman-teman perlu diperhatikan, ini saya lupa menambahkan, kita menggunakan namanya result ya, result. Nah, tadi saya lupa nih ya, karena belum di result dia. Nah, oke, kemudian kita akan masuk lagi list kamar. Nah, di sini saya enterkan terlebih dahulu sedikit, kita menggunakan nomor ya sama dengan 1 karena kita akan panggil si nomornya, dia akan nambah-nambah terus. PHP nggak usah, langsung aja echo ya, echo nomor plus. Nah, begitu. Kemudian ini saya hapus saja. Ini saya copy supaya cepat. Ini R. Nah, ini apa nih? Tipe kamar ya. Tipe kamar ya. Tipe kamar. Kemudian apa lagi? Jumlah. Jangan lupa disesuaikan dengan ada di sini, teman-teman. Nah, jumlah pesan, harga, gambar. Jumlah pesan, harga, lagi gambar ya. Gambar belum kita tampilkan karena masih kosong ya. Kita skip aja dulu untuk sekarang ini. Coba kita lihat apakah sudah muncul jumlah pesannya. JLH pesan ya. JLH pesan. Nah, begitu. Coba refresh kembali. Nah, ini ya. Ini nomor 1 junior, jumlahnya 5, harga 5, gambarnya ini harganya, ini bukan jumlah pesan di sini. Ini nggak ditampilkan jumlah pesannya ya. Tidak ditampilkan. Kita hapus. Nah, ini dia. Jumlah, harga, gambar. Ini action satu lagi. Ini action TD kosong TD kosongin aja. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Gambarnya kosong, actionnya ini berupa button ya, button. Nah, begitu. Ini masih dalam kosong. Kelasnya apa? Kelasnya berupa BTN SM BTN sukses. Coba ya, sukses bisa nggak kira-kira? Ini kita kasih judulnya edit misalnya. Nah, oke ya. Satu lagi, ini kita enter. Ini kita copy lagi, ini kita buat menjadi del ya. Ini sukses, kita ganti menjadi danger. Teman-teman, ini kelas-kelasnya ini kalian bisa temukan di dalam Bootstrap ya. Bootstrap 5. Nah, ini dia, masuk ke doc ya. Nah, misalnya kita cari misalnya button. Nah, ini ya. Button. Nah, ini dia. Tadi button primary dia berupa warna biru, secondary warna
apa namanya, warna abu-abu, suksesnya hijau dan lain sebagainya, kalian bisa gunakan ada di sini ya. Ini dia kelas-kelasnya ya. Nah, ketika agak besar bisa dikecilin. Nah, ini kayak misalnya buttonnya LG berarti large ya. Ini small SM. Gitu aja sih. Nah, kalau dia normal berarti dia nggak pakai LG maupun SM, berarti kosongin aja gitu. Ya, berarti itu normal ya. Nah, kalian bisa pelajari di dokumentasinya si Bootstrap tadi. Oke. Oke, nah berarti sudah tampil di halaman depan ini ya untuk selecting data pada kamar tersebut ya. Ini welcome admin sudah oke. Ini kita ganti sedikit, kita perbaiki. Ini adalah data kamar ya. Nah, begitu. Sudah cukup menarik, teman-teman. Nanti kita akan tambahkan lagi ya. Ini belum ada sessionnya. Ini hanya berupa logout ya, berupa Bootstrap saja, belum jalan untuk session pada PHP-nya ya. Oke. Oke, teman-teman, begitu saja. Nanti saya akan buat lagi supaya lebih menarik lagi dengan create, read, update, and delete pada kamar tersebut ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.